Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap? Kelas 5. Siap. 1, 2, 3. Selamat pagi Bu Guru dan juga teman-teman. Kami siap belajar untuk menuntut ilmu. Rapikan tempat duduk, fokuskan pikiranmu. Kami siap belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan tambahkan padaku pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Amma man saqulat mawazinuhu shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, selamat pagi. Oke. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir, lihat temannya. Sebelah kanan, sebelah kirinya ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Fania. Kenapa? Baik, kita doakan bersama semoga Fania lekas sembuh dan bisa melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran bersama Ibu lagi di kelas 5. Oke, baik anak-anak, sekarang kita belajar mapel tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau kita singkat dengan KKA, ya. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah kalian mempelajari coding dan kecerdasan artifisial, nah, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Kemudian kalian dapat menjelaskan konsep dekomposisi. Kemudian kalian dapat menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Ya, nah diharapkan setelah mempelajari KKA kalian dapat menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama nanti di sini Ibu ada video, bisa kalian lihat dulu. Ibu punya video. Kalian perhatikan terlebih dahulu. Perhatikan dulu ya. Pahami. Aku mengeluh dengan hidup ini. Kenapa harus aku yang selalu menjadi bahan olokan? Sekalian saja jadi bahan bangunan, biar kalian bisa kuliah. Aku mengeluh dengan hidup ini. Aku selalu dijigai. Aku bertamu ke rumah tetangga, telah dibangsakan. Aku mengatakan awal sisi jalan, kalah dicopetkan.
Please atulah, aku hayang jika bantu membawa pasangan. Aku mengeluh dengan hidup ini. Aku teh geus era yang kumpulan dan keluarga ditanya-tanya, mana calon atau dibawa, mana calon atau dibawa. Tapi dengan lugas dan tegas aku menjawab, kewe muncul hujan. Please Gusti, dimana kene aku jodoh abdi teh? Hayang kawin, hayang kawin. Oke, sekarang kita lihat dari video tadi. Ini kegiatan apa? Kegiatan apa ini? Milangkala. Nah, ai milangkala teh naon? Hari ulang tahun atunya. Hari ulang tahun. Milangkala itu hari ulang tahun. Nah, dari kegiatan atau dari pentas ini kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan? Mental. Apalagi? Tadinya belum ada kegiatan atau belum ada rencana ya. Terus akan melaksanakan kegiatan atau ini kegiatan hari ulang tahun Desa Serang. Kira-kira untuk menghasilkan pentas yang sedemikian bagusnya, apa saja yang harus dipikirkan, yang harus dipersiapkan? Selain mental tadi disebutkan. Apalagi? Tumpeng. Oke. Ulang tahun, yang namanya ulang tahun pasti ada kue atau tumpeng. Boleh. Apalagi? Apalagi? Parasmanan atau nasi atau untuk makannya. Apalagi? Ulang tahun ya, ulang tahun. Kegiatan ulang tahun kira-kira apa saja? Ulang tahun tapi ulang tahun desa. Balandongan atau tenda, boleh. Apalagi? Hiasan panggung, boleh. Apalagi? Piala. Untuk hadiah ya, boleh piala, boleh hadiah yang lainnya. Apalagi? Amplop. Selain amplop. Alat musiknya untuk atau hiburannya ya. Terus apa lagi? Ronggeng. Ya, ronggeng itu masuk ke hiburan. Apalagi kira-kira? Panggung. Balandongan, panggung, kostum atau kebaya. Apalagi? Uang untuk melaksanakan atau untuk menyewa segala halnya. Boleh. Apalagi? Nah, untuk ada yang nonton bagaimana? Mengundang berarti harus ada. Kalau mengundang berarti harus ada apa? Undangan. Ada yang pengamanannya ada. Apalagi? Tempat duduk untuk tamu, boleh. Apalagi? Jadi kalau yang namanya dekomposisi itu, kalian itu berpikir untuk memecahkan masalah, ya. Dari video ini secara tidak langsung kalian sudah berpikir untuk memecahkan masalah sesuai yang Ibu pertanyakan tadi. Apa saja yang harus disiapkan ketika milangkala Desa Serang? Tadi sudah disebutkan, ada yang balandongannya, ada hiasan panggungnya, ada hiburannya, tamu, undangan, tumpengna dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya sebelum masuk materi. Bisa seperti ini ke teman-temannya. Tangan kanan di atas tangan temannya. Tangan kanan kalian di atas tangan kanan temannya. Ya, begitu. Ke situ, atuh udah nggak apa-apa, nggak batal, iya. Sok. Nah, siap.
Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Lagi. Siap. Ulangi. 3, 3, 3. Kesini. Nah, 3 mah. Kayak tadi 3, 3, 2, 2, 2, 3, 1. Siap, agak cepat sekarang. 1, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah mulai terfokus lagi? Ya, dari kegiatan ini, apa yang kalian ketahui dari dekomposisi dari video yang kita tonton tadi? Dekomposisi itu apa? Atau berpikir komputasional? Tadi sudah disebutkan sedikit oleh Ibu tadi. Berpikir komputasional adalah berpikir untuk memecahkan masalah. Nah, secara logis dan sistematisnya pendekatannya dengan komputer atau dengan alat internet yang lainnya ya, alat elektronik lainnya seperti YouTube boleh atau video lainnya. Jadi berpikir komputasional itu berpikir untuk memecahkan masalah ya. Oke, sekarang berpikir komputasional itu ada empat komponen utama. Yang pertama itu atau bisa kita singkat dengan AADP. AADP, algoritma, terus abstrak, dekomposisi, dan pola. Itu kalau lebih mudah untuk menghafalnya AADP. Tapi secara urutannya itu ada DPAA. Dekomposisi, pola, abstrak, dan algoritma. Nah, dekomposisi yang akan kita pelajari sekarang itu berpikir komputasional dengan cara dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah dari yang umum atau dari yang besar sampai ke masalah yang kecil. Ya, dari yang masalah besar sampai ke masalah yang kecil. Seperti yang kalian tadi sebutkan dari kegiatan Milangkala Desa Serang. Nah, itu kan dari hal yang besar, dari hal yang umum, Milangkala atau ulang tahun Desa Serang. Terus kalian rincikan kira-kira yang disiapkan untuk terwujudnya kegiatan Milangkala itu apa saja? Tadi sudah kalian sebutkan. Perlu undangan, Bu. Perlu apa lagi? Tempat, balandongan, uang untuk parasman atau makan-makannya, ada tumpengnya, ada kreasinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian secara tidak langsung sudah mengerucutkan dari masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, dari masalah yang kecil-kecil itu tadi terwujudlah Milangkala Desa yang sangat meriah. Ya, kalau misal kita mengadakan Milangkala atau ulang tahun desa, tapi yang disiapkan itu pertama, misal nggak sesuai urutan atau tidak tertib ya. Misal kita buat makanan dulu, sedangkan ulang tahunnya lusa minggu depan misal, sedangkan buat makannya hari ini. Kira-kira basi tidak? Nah, berarti harus dipikirkan juga untuk membuat makanannya kapan, berapa hari sebelumnya, ya tidak? Terus ulang tahunnya minggu depan, balandongannya hari ini.
Kira-kira kata orang lain bagaimana? Buat apa sih Bu itu ada balondongan sekarang? Ada yang hajat, ada yang nikah dan lain sebagainya. Pasti berpikir yang macam-macam ya, banyak persepsi. Jadi untuk melaksanakan kegiatan yang baik, yang rapi, yang bagus, meriah, itu harus benar-benar memikirkan apa saja yang harus disiapkan, waktunya ya harus benar-benar dipikirkan. Oke. Nah, dari dekomposisi ini pengertiannya yaitu teknik berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membaginya menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikelola atau dipahami atau dilakukan ya. Tujuannya apa? Berpikir komputasional dengan cara dekomposisi, mengurutkan atau mengerucutkan masalah dari yang besar ke yang kecil. Kira-kira tujuannya apa ya? Ada yang tahu? Untuk memecahkan masalah katanya Bu. Oke. Jadi untuk membantu kita ya, membantu kita memahami dan menyelesaikan tugas kompleks, tugas yang banyak ya. Nah, secara bertahap atau secara urutan. Jadi satu-satu dulu nih diselesaikan. Misal kita buat undangan dulu. Undangannya ke siapa saja ya. Nah, jadi satu-satu kan dipikirkan. Nggak langsung tiba-tiba buat balondongan, hiburan. Terus kalau udah buat balondongan cuma hiburan aja kegiatannya. Pasti yang nonton, bosen kayak gini aja. Ya kan? Ya nggak? Kalau misal nggak ada tampilan seperti ini, seperti tadi, ini kan drama ya. Itunya drama. Kalau nggak ada kegiatan seperti ini, apakah rame? Kalau cuma hiburan saja, misal nyanyi-nyanyi saja, yang nonton kan juga jenuh ya. Harus ada kreasi lain agar lebih meriah kegiatannya. Nah, sedangkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita contohkan dari kegiatan yang sederhana, yaitu membuat sarapan misal. Coba kalau membuat sarapan, apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Kalau sarapan itu pagi, siang, sore atau malam? Pagi. Berarti sarapan pagi nih yang kita siapkan. Kira-kira apa saja? Kangkung, gehu atau gorengan katanya. Terus apa lagi? Nasi. Nah, kalau pagi-pagi masa makan durian kan tidak ya? Jadi yang kita siapkan kalau sarapan itu harus boleh karbohidrat, yang jelas karbohidrat. Itu ada nasi, ada roti, boleh ya, ubi, jagung dan lain-lain. Kita misal contohnya kita ambil alat masak ya. Ambil alat masak, kita goreng telur, kita masak sayur. Nah, terus nasi ya. Habis itu siapkan apa lagi? Piring di meja makan. Ya, siapkan nasinya, sayurnya, lauknya, buah-buahan, terus susu. Ya, disiapkan di meja makan. Nah, setelah nasi, sayur, lauknya, buah, susu sudah siap, bisa disajikan, bisa dimakan. Nah, begitu juga dengan kegiatan tadi kan sama. Urutan-urutan yang harus kita siapkan. Dari yang besar, misal masak apa? Masak sayur kangkung. Pertama, siapkan kangkungnya, petik kangkungnya, dicuci. Ya tidak? Terus bumbunya apa saja? Bawang merah, bawang putih, cabai, gula, garam, penyedap rasa. Nah, boleh ditambah kecap. Nah, pertama apa lagi? Setelah itu bahan dan alat-alatnya siap. Ya, itu bumbunya boleh dipotong, boleh diulek atau dihaluskan. Terus kemudian gimana kan? Digoreng. Ya, ditumis dulu si bumbu. Setelah harum, masukkan kangkung. Dan tunggu sampai layu sambil diaduk-aduk. Kasih air sedikit, cicipi rasa. Kalau sudah pas, boleh disajikan. Nah, itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Jadi, satu permasalahan, terus kita pecahkan. Misal, tadi ibu suruh
buatkan atau cara memasak kangkung, tumis kangkung. Oh, berarti apa saja? Siapkan alat masak. Habis itu siapkan bumbu, siapkan bahan, ya. Cara masaknya bagaimana sampai bisa disajikan. Oke, terus tadi manfaatnya sudah dijelaskan untuk membuat masalah lebih mudah dipahami, mempermudah kerja. Ya, mempermudah kerja tim. Oke, sekarang di sini Ibu punya kartu, bukan kartu remi, kartu proyek. Ada 4. Berarti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Siap? Kita bagi kelompok dulu. Ya, ini nama-namanya. Kita buat kelompok dulu. Kelompok pertama berapa orang? 6, 7, 3 jadi 3 kelompok ya. 6 orang dan 7 orang karena nggak masuk 1 ya. Oke, siap. Sekarang kelompok 1 dicatat ya. Yang pertama keluar kalian catat namanya, anggotanya sampai 6 orang. Nanti setelah 6 orang langsung ganti ke kelompok 2. Siap. Oke, kita kelompok pertama. Siapa? Angga. Enggak, siap. 6 orang kelompoknya ditulis. Oleh Angga saja nggak apa-apa, nggak harus semua. Oleh Angga ya, ini baru 1. Sekarang anggota kelompoknya yang kedua. Denny Wahyudin. Masih kelompok 1 ya. Sampai 3 kelompok aja. Sekarang yang anggota yang ketiga. Tasya. Kelompok 1. Siapa? Marcel. Udah berapa orang? 4. Berarti 2 lagi ya. Sekarang masuk ke kelompok 2. Kelompok 2. Carwi. Tulis, Cap. Oke, tulis anggotanya lagi. Yang kedua, Cantika. Sisanya berarti kelompok 3. Ya, silakan yang kelompok 3 ditulis. Ada Anin, ada Dara, Dika, Hendrik, Heru, Wilda, dan Yuli. Silakan berkelompok. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Biar kantongnya nggak apa-apa. Sudah? 1, 2, 3. Yuli sebelah sini yuk. Harus kembali dia. Yuli pindah ke sini. Pindah. Cok, geser dan. Geser. Berkurang ke di masuk di repetin. Duduk. Sudah dengan kelompoknya masing-masing. Oke,
Sekarang perwakilan satu orang ambil kartu proyeknya. Kartu proyeknya kalian ambil satu-satu. Kelompok. Boleh kelompok 3 dulu? Mau? Mau, Bu. Ambil satu. Kelompok 1 ambil satu. Kelompok 2. Oke, silakan. Pilih ada? Sudah ada? Oke. Sudah? Oke. Sudah ada tugasnya masing-masing? Di situ ada tulisan. Kira-kira proyeknya apa? Masak nasi goreng. Kelompok 2 masak nasi goreng. Kelompok 1 membersihkan rumah. Kelompok dekorasi kelas berarti menghias kelas. Nah, sekarang kalian pecahkan masalah itu menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi kira-kira untuk mendekorasi kelas atau untuk membuat nasi goreng, membersihkan rumah itu apa saja yang harus disiapkan. Seperti tadi, untuk menyiapkan Milangkala atau ulang tahun desa. Ini yang disiapkan. Nah, sekarang proyeknya masing-masing kalian kerjakan secara berkelompok. Nih di sini kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 2, ini LKPD-nya ya. Di situ. Nama anggotanya kelompoknya ini kelompok 3. Silakan kerjakan. Berdiskusi. Yang tidak diskusi karena di sini nanti ibu nilai. Yang tidak diskusi berarti nilainya juga pasti kurang. Silakan. Nama siswanya ditulis dulu. Di pinggir saja di sini. Ini kan kosong ya. Di sini kosong. Kalian tulis di sini nama anggotanya. Karena banyak kan, nggak cukup. Di sini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sok. Tulis nama kelompok, terus kelompok berapa? Ya. Judul proyeknya yang barusan ya. Halo. Jawab hai. Kalau ibu bilang halo berarti hai. Jawab ya. Halo. Hai. Oke, di sini perhatikan dulu. Berdiri aja nggak apa-apa. Di sana aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Irland tanahku, Irland negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan diskusi lagi dengan kelompoknya. Kelompok 3. Hah?
Instruksi itu perintah. Di sini ada judul proyek. Judul proyek yang kalian tadi sudah pilih. Ya, judul proyeknya di sini apa tadi? Sudah pilih kalian, yang sudah kalian pilih. Terus di sini ada langkah-langkah kecil yang harus dilakukan. Boleh lebih dari yang ada di kolom ini, boleh. Silakan. Pikirkan bersama-sama kira-kira apa saja langkah-langkahnya agar menjadi nasi goreng yang enak, agar rumah bersih, agar kelas menjadi rapi dan indah. Silakan kalian apa yang dipersiapkan apa saja. Boleh lebih dari yang di kolom, boleh ya, silakan. Ya, ini mah nanti bisa kalian pilih dengan masing-masing. Yang penting ini dulu sekarang. Untuk ininya nanti bisa, nanti kalian pilih. Ini kan ada berapa orang? 6. Boleh di bawahnya atau boleh di belakang juga nggak apa-apa nanti. Silakan. Silakan berpikir. Kira-kira apa saja yang disiapkan? Ayo ini bantu berpikir temannya. Oh, lagi berpikir. Dekorasi berarti menghias. Menghias kelas. Kira-kira apa saja? Ya, pertama agar kelasnya rapi, bersih dan indah itu bagaimana berarti? Dibersihkan. Oh, dibersihkan apa saja? Sapu, pel, apalagi. Terus ada apa saja? Apakah ada pojok baca atau ada perpustakaan atau apa lainnya? Boleh, silakan. Instruksi itu perintah. Mana? Langsung aja ke sini. Ini cara memasak nasi goreng. Kira-kira pertama apa langkah-langkahnya yang bisa disiapkan? Siapkan alat masak pertama atau apa lagi? Sama seperti tadi yang memasak kangkung, misal contohnya, kan sambil hampir sama. Boleh di belakangnya, kalau nggak cukup di belakang sini. Di sini nggak apa-apa. Nah, gorden. Bahasa Indonesia Penggorengan boleh. Panci mah untuk itu masak itu air. Ya, kuali sama. Kira-kiranya kalau masih kurang Bu, ini aja masih ada lagi, boleh di belakang. Biar lebih enak. Kira-kira nih yang bagian nyapu siapa? Ya, jadi kalau mau tarik ditambahan kan itu ada dinamina. Sok, bebas. Mau double job boleh. Misal ini di sini Denny boleh. Ya udah, kalau mau ininya aja nggak apa-apa.
Bunga, sapu. Sepatu. Terus apa lagi? Kira-kira di ruangan kelas harus ada apa lagi nih? Mau ditambahkan? Boleh, ada rak sepatu, mau ada pojok baca. Kan dulu suka ada kan? Pojok baca tuh di pojok suka ada di situ, pojok baca. Jadi ada tempat khusus untuk baca-bacaan, buku bacaan. Tempat membaca di situ. Terus rak buku atau itu nggak apa-apa, adanya pojok baca bisa. Apa? Ini mah pesta ulang tahun terakhir. Itu gampang itu kan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan 10 menit lagi. Berarti ke serok ke Bapak? Asap. Ini bukan sekop, tapi sekop panjang pasir. Buat nasi goreng kayak buat tadi yang masak kangkung kan ya? Kira-kira apa aja? Siapkan alat masak, terus siapkan bumbunya, bahannya apa aja. Cikur, kencur atunya. Ini mah nggak usah. Lihat di bawahnya kan ada yang refleksi individu ya. Yang di bawah nanti dulu dikerjakannya yang nanti ya. Yang atas dulu aja. Oke. Ini mah untuk nanti kalian di rumah. Nanti ada tugas kalian di rumah. Untuk yang ini, jangan nggak usah diisi. Untuk poin yang bawah nggak usah diisi ya. Untuk yang ini nggak usah diisi. Ini tugas masing-masing nanti. Ini tugasnya yang ini aja yang atas. Sudah? Sudah. Yang grup ini sudah? Ini nggak usah diisi, udah nggak usah diteruskan. Nih tipek. Kalau
Kalau sudah bisa di ini. Nanti kalau yang sudah, nanti kalian presentasikan hasilnya. Boleh perwakilan atau mau semua? Mau semua atau perwakilan saja? Enggak usah. Semua, oke boleh. Ini boleh nanti ini ditambahkan. Ini nanti ditambahkan ya. Dibaca dua-duanya nggak apa-apa. Ini nanti dibaca oleh siapa? Nanti perkenalan dulu. Biasa presentasi kelompok bagaimana? Nanti ada lagi yang baca. Sudah? Ini judul proyeknya tadi apa? Nah, tulis. Nah, nanti berarti bisa dibaca semua ya. Nanti bergiliran yang baca ketika presentasi, giliran yang baca. Nanti dibaca. Ya, nanti boleh dibaca semua ya. Ini dulu yang dibaca, baru yang dibaca ini dulu, nanti baru yang hasil ini. Nah, ini nanti yang dibaca ini dulu, baru ini ya. Sudah semua? Oke. Sekarang yang presentasi pertama. Itu udah kan? Siap? Oke? Siap. Yang pertama presentasi hasil kelompoknya. Kelompok 1, silakan maju dulu. Silakan. Kita tampilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apa ya? Mulai dari perkenalan. Terus nanti dibacanya gantian. Sok Tasya bagian perkenalan Tasya. Nanti teman-temannya yang baca nggak apa-apa. Siap. Assalamualaikum. Yang lain mau dengarkan, nanti kalian juga akan gantian ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proyek. Judul proyeknya apa? Membersihkan rumah. Oke, silakan membersihkan rumah. Dengarkan yang lain. Langkah kecil yang dilakukan: menyapu, mengepel, membuang sampah dari rumah, cuci piring, mengelap kaca rumah, merapikan tempat tidur, membersihkan jaring laba-laba, membersihkan ruang tamu, dan membersihkan kamar mandi. Boleh ada lagi tambahan? Silakan. Membersihkan rumah, membagi ruangan, membagi rumah menjadi beberapa area seperti kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Menentukan tugas, membagi tugas seperti menyapu, mengepel, membersihkan debu, dan merapikan barang. Menyelesaikan tugas satu per satu. Fokus pada satu tugas hingga selesai baru beralih ke tugas lain.
Sudah? Sudah. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Misal untuk membersihkan rumah. Tadi apa saja yang pertama? Membagi ruangan menjadi beberapa bagian. Ya, terus apa lagi? Mengelompokkan, misal anggota keluarganya. Misal anak membersihkan ruang tamu, ibu membersihkan dapur, ayah membersihkan kamar, misalnya seperti itu. Terus apa lagi? Den, tadi apa lagi Den yang dibaca Den? Yang pertama, Membagi ruang tamu, Membagi ruangan. membagi rumah menjadi beberapa area. ya, beberapa area. terus, Seperti kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. ya, terus, Menentukan tugas, membagi tugas seperti menyapu, mengepel, ya, membersihkan debu, membagi dan tugas. merapikan kamar. Setelah membagi beberapa ruangan, kemudian membagi tugas. Siapa yang membersihkan dapur, siapa yang membersihkan kamar mandi, terus ruang tamu, ruang keluarga, halaman, dan lain-lain ya. Terus apa lagi Den? Menyelesaikan tugas satu persatu, fokus pada satu tugas hingga selesai baru beralih ke tugas lain. Ya, betul. Jadi, kenapa dalam membersihkan rumah itu harus dibagi beberapa tempatnya dulu? Misal, kamar tidur. Ruangan di rumah itu ada ruangan apa saja? Dapur, kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi. Apalagi halaman rumah. Misal ada 5 ruangan. Anggota keluarganya ada 5, misal ayah, ibu, anak 3, misal ya. Nah, kenapa ditentukan dulu, dibagi menjadi beberapa ruangan dulu? Agar memudahkan yang membersihkan. Kemudian anggota keluarganya dibagi. Misal ayah membersihkan ruang tamu, ya. Anak membersihkan kamar. Ibu dapur. Anak yang kedua membersihkan ruang keluarga. Misal anak yang terakhir membersihkan halaman. Misal, ya. Sudah terbagi. Ada 5 ruangan atau 5 pekerjaan dibagi oleh pekerjanya 5. Jadi memudahkan tidak? Ketika satu rumah kalau dibersihkan oleh satu orang, cepat selesai tidak? Satu rumah diselesaikan oleh satu orang, cepat selesai tidak? Tidak. Kenapa? Makanya harus dibagi-bagi agar cepat selesai. Pekerjaan juga menjadi rapi karena tadi dibagi. Jadi fokus ke satu pekerjaan. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Kelompok 2 dan 3? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, kita kasih jempol untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, ya. Kelompok kami dan Ya, wassalamualaikum. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan lagi. Kita cek bagian kelompok yang selanjutnya. Kelompok selanjutnya untuk presentasi. Kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa? tentang masak nasi goreng. Masak nasi goreng. Dengarkan yang lain. Alat masak, penggorengan, kompor, gas, seserok. Bahan-bahan nasi, garam, kecap, bawang merah, cabai, penyedap rasa, telur, dan cikur. Oke, terus selanjutnya. Apa lagi? Mempersiapkan bahan, mencuci beras, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, memasak nasi, mencuci beras, menanak nasi, mendinginkan nasi, memasak lauk, menyiapkan telur, menggoreng telur, membuat orak-arik telur, memasak sayuran, mencuci sayuran, memotong sayuran, menumis sayuran, menggabungkan semua bahan, mencampurkan nasi, lauk, dan sayuran, kemudian menggorengnya bersama. Oke, judul proyeknya memasak nasi goreng. Kira-kira yang kalian suka buat di rumah memasak nasi goreng itu yang pertama seperti apa? Masak nasi goreng. Bahannya ada kecap, ada telur, cina. Terus apa lagi? Minyak, nasi, bawang putih itu bumbu, masuk ke bumbu. Bumbunya apa saja? Garam, penyedap rasa, bawang merah, bawang putih, terus cabai, kecap, telur. Boleh juga ditambah sayuran. Tadi yang sesuai disampaikan oleh kelompok 2 itu ada menyiapkan alat masaknya dulu ya. Terus apa lagi? Bahannya disiapkan. Bahannya tadi ada nasi, sayur, telur. Ya, terus bumbunya juga disiapkan. Apa lagi? Oh iya, ada lauknya, lauknya boleh dikasih bakso, sosis, kerupuk nanti terakhir itu ya. Toppingnya dikasih kerupuk nanti boleh. Terus habis itu bagaimana? Bumbu dihaluskan. Habis itu dimasak, digoreng, ditumis. Langsung orak-arik telur, masukkan nasi dan sayurannya, lauknya. Ya, kasih kecap, boleh kasih saus. Habis itu cicipi rasa. Kalau sekiranya sudah enak, sudah sesuai dengan rasa kalian, boleh disajikan. Siap disajikan, dikasih topping kerupuk. Katanya tadi minta ditambahin kerupuk. Boleh. Misal ada tambahan lagi dari kelompok 1 dan 3? Sama cara buat nasi goreng seperti itu di rumah? Oh sama, boleh. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tinggal terakhir kelompok 3. Silakan maju. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Judul proyek dekorasi kelas. Oke. Langkah-langkah dekomposisi: bunga, disapu, dipel, ngelap jendela, memasang gorden, rak sepatu, pojok baca, gantungan pembersih kelas.
Ada? Oke, selanjutnya? Boleh? Langkah tugas kecil, menentukan tema dekorasi, misalnya hutan, edukasi, pantai ilmuwan, atau kebun pengetahuan. 2. Membuat daftar area yang akan dihias, papan tulis, pojok baca, dinding meja guru, jendela. Membagi kelompok kerja berdasarkan area, membuat rancangan desain tidak tiap area. Kedua, warna, bahan, hiasan, mengumpulkan bahan dan alat, kertas, warna, spidol, lem, kain, daun dan lain-lain. Mengerjakan dekorasi sesuai rencana di tiap kelompok. Memasang menata hasil hiasan di area masing-masing. Membersihkan area setelah dekorasi, melakukan pengecekan akhir perbaikan jika ada yang kurang rapi, melakukan refleksi apa yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan. Oke, dari dekorasi kelas, kira-kira ada yang mau menambahkan atau kira-kiranya mengurangi? Dari hasil dari kelompok 3, ada yang mau menambahkan? Dari kelompok 1 dan 2. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 3, dekorasi kelas kira-kira apa saja tadi? Hah? Mengelap jendela, berarti membersihkan dulu ruangan. Terus, apa lagi? Hah? Mengepel, membersihkan jendela, mengepel, terus merapikan tempat duduk dan mejanya. Kemudian apa lagi? Ya? Oh, merapikan tempat buku. Jadi mau diadakan pojok baca atau tempat membaca di pojok ruangan. Jadi ada rak buku, terus buku-bukunya juga dirapikan, ya. Terus apa lagi? Dihias. Boleh dihiasnya dengan apa? Boleh dengan barang bekas, boleh dengan kertas, ya. Kertas origami atau lainnya. Berarti harus apa? Menyediakan apa? Lem, gunting, ya, dan yang lainnya. Sehingga setelah kertas atau bahan-bahan yang bekas digunakan lagi, bisa menjadi barang yang berguna, misal menjadi hiasan kelas. Nah, misal membuat bunga dari bahan bekas atau dari sedotan, dari botol bekas. Nah, setelah jadi itu dipasang sesuai dengan tempatnya. Misal kita buat vas bunga, berarti disimpan di meja guru, misal. Terus buat hiasan dari kertas origami, ada yang bisa ditempel, ada yang bisa digantung. Ya, macam-macam sesuai keinginan kelasnya, sesuai dekorasi kelasnya bagaimana. Terus apa lagi? Bisa ditambahi cermin motivasi atau cermin semangat. Boleh tuh. Jadi si cermin, terus pinggirnya bisa dikasih kata-kata motivasi. Rajin belajar, rajin nabung, misal. Terus berpakaian rapi, bertanggung jawab, berani, sampai penuh si cermin itu. Tapi pinggir cerminnya ya, misal ini cermin. Ini cermin. Bukan penuh di dalamnya, tapi di pinggir-pinggirnya. Misal di sini disimpan bertanggung jawab, disiplin, berani, terus jujur, apalagi rapi, amanah, apalagi dan lain sebagainya sampai penuh. Jadi kenapa ada cermin motivasi? Itu tambahan aja ya dari ibu. Adakan cermin motivasi. Supaya apa? Ketika kalian bercermin, kalian ingat, oh iya, saya ingin bertanggung jawab seperti dalam bacaan yang ada di cermin. Tanggung jawab, saya ingin jujur, menjadi anak yang jujur, jadi anak yang berani, disiplin, dan lain sebagainya. Tadi apa lagi? Selain pojok baca, apa lagi? Selain tempat baca?
Oh iya, dinding boleh dihiasi. Baik itu yang ditempel maupun yang digantung ya, hiasannya banyak. Bisa kalian searching di YouTube untuk tutorialnya. Boleh silakan ditutup kelompok 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kasih plus buat kelompok 3. Tepuk tangan. Oke. Dari 3 proyek tadi ada dekorasi kelas, membersihkan rumah, masak nasi goreng. Itu semua kalian sudah praktekkan bagaimana cara dekomposisi. Berpikir komputasional dengan cara dekomposisi. Jadi sekali lagi tadi dekomposisi itu apa tadi? Memecah masalah. Dekomposisi tadi apa? Memecah masalah menjadi beberapa bagian kecil. Kalau berpikir komputasional itu apa? Cara berpikir untuk memecahkan masalah. Oke. Ibu ada. Ibu akan bertanya, apakah dari kegiatan tadi, kegiatan berpikir komputasional dengan cara dekomposisi membantu kita menyelesaikan masalah? Membantu tidak? Membantu. Membantu. Misal kita tadi mendekorasi rumah, mendekorasi kelas, membersihkan rumah, buat nasi goreng. Dengan cara dekomposisi membantu kalian tidak? Membantu. Membantu memecahkan masalah kalian tidak? Misal, yang tadinya bingung memasak nasi goreng seperti apa ya? Nah, terus kalian kan berkelompok, berdiskusi, otomatis saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, sehingga memunculkan ide-ide baru. Misal, saya biasanya dengan bumbunya yang ini, aku bumbunya yang itu. Kan bisa disatukan ya. Sampai jadi nasi goreng yang enak. Kemudian membersihkan rumah tadi, mendekorasi kelas juga sama. Membantu kalian tidak? Sekali lagi bertanya. Membantu. Dari hal yang rumit jadi hal yang mudah. Coba kalau kalian masak nasi goreng tidak berurutan. Misal yang harusnya memasak bumbunya dulu. Ini memasak nasi dulu. Terus baru sayuran, bumbunya terakhir. Kira-kira enak tidak nasi gorengnya? Tidak. Nah, kalau misal yang kita siapkan itu penggorengan, kemudian nasinya, sayurnya nggak dikasih minyak, kira-kira enak nggak? Ya, jadi dekomposisi itu membantu kita untuk memecahkan masalah. Jadi harus runtut, harus urutan, sesuai urutan. Kalau tidak sesuai urutan, entah itu enak, entah itu tidak. Ya, beres atau tidak, itu tidak tahu ya. Coba kalau misal membereskan rumah, tidak dibagi-bagi tugasnya, langsung oleh sendiri, apakah beres dalam 1 hari? Tidak. Membersihkan rumah itu? Tidak. Rumah itu kan banyak ya, banyak ruangan, ada dapur, ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, halaman. Coba kalau dikerjakan sendiri, capek tidak? Capek. Terus selesai tidak kira-kira dalam sehari? Tidak. Kalaupun selesai pasti tenaga kita terkuras habis, sangat lelah jadinya. Kalau misal dibagi oleh anggota keluarga yang lain, lebih ringan atau tidak? Oke, jadi seperti itu ya. Dekomposisi itu seperti itu. Jadi memecah masalah menjadi bagian-bagian yang terkecil. Jadi lebih rinci lagi ya. Oke. Kesimpulan pelajaran kali ini apa saja? Yang pertama tadi
Berpikir komputasional itu apa? Memecah masalah, berpikir untuk memecah masalah. Sedangkan dekomposisi itu apa? Memecah masalah dari masalah yang besar menjadi masalah kecil. Itu dekomposisi. Terus komponen utama dari berpikir komputasional ada 4 tadi. Apa saja? ADP tadi, ADP. Abstrak, algoritma, dekomposisi, dan pola. Oke, pola. Jadi ada 4. Ada dekomposisi, pola, abstrak, dan algoritma. Nah, manfaat dari dekomposisi kira-kira apa sih? Dekomposisi itu kan memecah masalah tadi dari yang besar ke yang kecil. Kira-kira manfaatnya apa? Membuat masalah menjadi lebih ringan, lebih mudah dipahami ya. Terus memudahkan kerja kelompok atau kerja tim ya, dibagi tugas. Kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini ya. Terus memudahkan juga mengevaluasi atau memperbaiki. Misal, Heru bagian membersihkan kamar mandi. Tapi setelah dicek, masih kotor atau masih belum rapi, lupa tidak membersihkan langit-langitnya, masih ada sarang laba-labanya. Berarti masih bisa dievaluasi bersama-sama. Tuh si Heru masih lupa belum dibersihkan langit-langitnya. Masih ada kesempatan untuk membersihkan. Terus ruangan kelas, belum dibersihkan oleh Repi dan Tata, atau belum bersih, lupa belum dipel, atau ngepelnya belum bersih. Berarti masih bisa dievaluasi, yaitu dipel ulang. Atau belum wangi dipelnya, bisa dipel ulang dengan pewangi ya. Itu dekomposisi, memudahkan. Soklin 2 botol. Ya, itu dekomposisi memudahkan kalian untuk memahami tugas atau memperbaiki tugas ya. Terus memudahkan kalian dalam kerja kelompok atau kerja tim. Oke, Ibu ada tugas di rumah yang harus kalian kerjakan. Boleh ditulis dulu tugasnya. Tugasnya, tuliskan satu kegiatan besar. Tuliskan satu kegiatan besar di rumah. Satu kegiatan besar di rumah. Tuliskan satu kegiatan besar di rumah yang bisa kamu jadikan atau yang kalian bisa pecahkan menjadi langkah-langkah kecil yang kalian favoritkan atau yang kalian senangi. Yang bisa nanggu. Yang bisa kamu bagi Di rumah di rumah yang bisa kamu bagi atau kamu pecahkan menjadi tugas kecil. Atau kamu pecahkan menjadi tugas-tugas kecil. Atau kamu pecahkan menjadi tugas-tugas kecil. Bagi menjadi tugas-tugas kecil. Tugas-tugas kecil. Nah, kegiatan ini nanti kalian buat dalam bentuk bagan. Bagan itu yang bagaimana? Bagan itu misal, kegiatan yang paling saya sukai di rumah itu
Misal merapikan tempat tidur. Misal ya, berarti merapikan tempat tidur ditaruh di tengah atau ditaruh di atas boleh. Ditulis, dikotakan, atau boleh dihias seperti apa macamnya boleh, terserah kalian. Merapikan tempat tidur. Nah, dari merapikan tempat tidur kira-kira pertama harus apa? Melipat selimut. Misal, berarti dari merapikan tempat tidur di bawahnya dikasih garis atau dikasih panah. Kasih panah ke bawah, melipat selimut. Terus membereskan guling dan bantal. Misal, terus apa lagi? Merapikan spray. Terus menyapu spray atau kasur. Biasanya sok dikeprukan kalau Sundanya, dikeprukan, dikeprukan. Dikebutan, ya. Habis itu apa? Merapikan, karena judulnya merapikan tempat tidur, jadi ya sudah sampai situ ya. Si selimut dirapikan, dilipat, dirapikan, disimpan di atas bantal atau digelar di bawah, di kasur bagian bawah. Misal seperti itu. Nah, nanti tugas kalian di rumah juga sama seperti itu. Cari satu tugas favorit kalian di rumah, kemudian dibuat bagan. Jadi bagan itu yang seperti ini. Ibu contohkan, ini ibu contohkan doang ya. Tadi merapikan tempat tidur. Nah, merapikan tempat tidur begini, ya. Dikasih mau kotak, mau lingkaran, mau oval, mau segitiga, boleh terserah kalian bentuknya. Terus merapikan tempat tidur kira-kira apa yang pertama? Dibagi nih menjadi bagian-bagian terkecil. Masalahnya nih, melipat selimut. Misal ibu gini, melipat selimut. Terus apa lagi? Merapikan spray. Misal. Apalagi? Merapikan bantal dan guling. Nah, misal ini yang disebut bagan. Ya, nanti kalian bentuk di rumah atau buat kegiatan favorit kalian di rumah menjadi seperti ini. Ya, ini judul proyeknya sama seperti tadi. Judul proyek berarti ditaruh di paling atas. Mau di atas atau di tengah boleh. Kalau di tengah berarti nanti ada yang di sini, ada yang di sini, ya. Nanti kalian buat menjadi bagan seperti ini. Proyeknya itu terus semangat. Meskipun mapel KA itu baru, kalian harus tetap semangat. Ya, jangan berpikir KKA itu kayaknya sulit, susah. Bu hese, da kudu jeung komputer, jeung laptop, jeung kaitannya sama dengan elektronik, alat-alat canggih. Enggak, ya. Kalian membuat seperti itu termasuk juga dengan kegiatan KKA. Ya, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi nggak harus menggunakan alat-alat canggih seperti komputer. Budak abi mah tegaduh komputer di bumi. Ya, makanya itu. Jadi untuk kegiatan KKA itu ada yang menggunakan alat-alat canggih, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak bisa menggunakan kertas, ya, buku ataupun yang lainnya. Jadi plug dan unplug. Kalau plug itu menggunakan alat-alat canggih seperti laptop, komputer dan lain-lain. Kalau unplug itu yang tidak. Berarti bisa saja menggunakan kertas, menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, ya.
Jangan berpikir yang macam-macam. Kalau misal KKA itu harus serba canggih, ya, tidak. Budak Bima tegadu HP, tegadu laptop. Kumaha ngerjakan kakak anak. Nah, nggak harus pakai yang serba canggih, tapi bisa menggunakan kertas, buku, sekreatif mungkin kalian, ya, menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, yang bisa Ibu yang kita pelajari hari ini. Minggu depan kita cek hasil karyanya, hasil proyeknya, hasil proyek kalian. Jangan lupa kerjakan di rumah. Itu tugas individu ya, tugas masing-masing kalian kerjakan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibereskan? Gimana? Kelas 5. Siap. Mari pulang. Let's go. Oke. Goodbye. Goodbye teacher. Goodbye student. See you tomorrow. See you tomorrow. Let's go together. Let's go together. Be careful. Be careful. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. See you tomorrow. See you tomorrow. Let's go together. Let's go together. Be careful. Be careful. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Silakan.